Halo guys. Halo, saya Gerald. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan hubungan industrial di Taman Satwa Cikembulan. Hubungan industrial itu merupakan hubungan yang terjalin antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan berkeadilan. Nah, sebelum kita mengamati lebih lanjut, kita simak yuk pemaparan dari rekan-rekan yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hasil pengamatan dan pemaparan hubungan industrial di Taman Satwa Cikembulan. Halo teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang K3 Kesehatan Keselamatan Kerja bagi karyawan di kebun binatang. Nah, teman-teman, para pekerja di kebun binatang ini memiliki beberapa resiko seperti dicakar, digigit, bahkan sampai bisa penularan penyakit dari hewan ke manusia. Karena itu, penerapan K3 sangat penting, seperti memakai APD saat kerja, memakai sepatu boot, kemudian memakai masker dan sarung tangan. Selain itu, petugas juga harus melakukan pelatihan terlebih dahulu agar dapat memelihara hewan dengan baik dan sesuai SOP-nya. Di kebun binatang tersebut, hewan baru tidak langsung didisplay, tetapi harus melewati observasi dan habitasi terlebih dahulu. Selain itu, kandang harus dibersihkan setiap hari, hewan harus divaksin, dan lingkungan harus disesuaikan dengan kebutuhan hewan agar aman bagi hewannya tersebut dan petugas. Jadi, K3 bukan hanya penting di kantor atau pabrik, tapi penting juga di lingkungan seperti kebun binatang agar kesehatan, keselamatan kerja dapat aman dan nyaman. Di Taman Satwa Cikembulan terdapat berbagai divisi seperti humas, kiper atau penjaga satwa, dokter hewan, serta para medis. Setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai bidangnya. Untuk menunjang kesejahteraan kerja, pihak manajemen menyediakan sistem kerja yang terstruktur melalui SOP yang jelas. Karyawan juga mendapatkan lingkungan kerja yang mendukung, termasuk fasilitas kandang yang aman, area kerja yang tertata, serta pembagian tugas yang sesuai kompetensi masing-masing. Selain itu, Taman Satwa Cikembulan juga membuka program magang, penelitian, dan kerjasama dengan institusi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya berfokus pada operasional satwa, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia. Kesejahteraan karyawan tidak hanya diukur dari gaji, tetapi juga dari keamanan kerja, kenyamanan lingkungan kerja, kesempatan belajar, dan dukungan manajemen dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dengan sistem tersebut, karyawan dapat bekerja lebih efektif sekaligus mendukung upaya konservasi satwa. Dalam sebuah kebun binatang, konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat mengenai satwa, kebersihan kandang, hingga prosedur keselamatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik antara manajemen dan para kiper atau penjaga satwa. Berdasarkan hasil wawancara, Taman Satwa Cikembulan memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang jelas dalam menangani satwa. Misalnya, untuk satwa buas seperti pemakan daging, terdapat kandang malam dan kandang display. Saat satwa dipindahkan ke salah satu kandang, petugas dapat membersihkan kandang lainnya dengan aman tanpa kontak langsung dengan satwa. Selain itu, kondisi satwa selalu dipantau oleh dokter hewan, para medis, dan kiper yang bekerja sama dalam satu sistem. Jika terdapat masalah atau kendala lapangan, kiper dapat menyampaikan laporan kepada manajemen sehingga solusi dapat segera diberikan. Komunikasi yang terbuka dan penerapan SOP menjadi kunci utama dalam mencegah konflik kerja. Dengan adanya koordinasi yang baik antara penjaga satwa dan manajemen, keamanan karyawan tetap terjaga, kesejahteraan satwa juga dapat dipenuhi secara optimal. Nah, setelah kita mendengarkan pemaparan mengenai K3, cara penyelesaian masalah lingkungan kerja, serta pemaparan hubungan industrial di Taman Satwa Cikembulan oleh Kang Nadika, selanjutnya kita akan membahas aspek penting lainnya dalam pengelolaan sumber daya manusia di Taman Satwa Cikembulan. Untuk itu, saya persilahkan kepada Kang Garan untuk menjelaskan mengenai jam kerja karyawan di hari libur agar tetap produktif dan nyaman. Silakan Kang Garan. Halo semuanya, di sini saya akan membahas mengenai betapa pentingnya perusahaan mengatur jam kerja kepada karyawan sehingga karyawan tidak akan merasa diberatkan. Oleh karena itu, saya di sini akan membahas betapa pentingnya dan betapa nyamannya jika perusahaan dan karyawan saling terbuka.
Baik, teman-teman, hari libur itu merupakan waktu yang sangat penting bagi karyawan untuk beristirahat, untuk berkumpul bersama keluarga, untuk menghabiskan waktu beristirahatnya dengan senang-senang tanpa harus bekerja. Nah, tetapi banyak sekali perusahaan atau industri-industri yang lainnya yang mewajibkan perusahaan atau mengharuskan karyawan tetap bekerja di waktu libur. Maka dari itu, saya akan membahas betapa pentingnya perusahaan untuk mengatur jam kerja agar karyawan tidak merasa diberatkan. Baik, salah satu cara yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan sistem shift atau jadwal kerja, yang dimana karyawan dengan karyawan lainnya bisa bergilir. Dengan sistem ini, beban kerja dapat dibagi-bagi sehingga tidak merasa diberatkan atau tidak merasa dibebankan, sehingga karyawan bisa nyaman dan totalitas dalam bekerja. Baik, salah satu cara yang dapat diterapkan itu. Dan yang kedua, penting sekali antara perusahaan dan karyawan itu memberikan komunikasi yang terbuka, sehingga karyawan bisa mengetahui kapan mereka harus bekerja, kapan mereka harus libur. Dengan cara itu, karyawan bisa menyiapkan jauh-jauh hari, dan dengan ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen atau kepada konsumen. Nah, teman-teman, jadi penting sekali ya bagi perusahaan itu memberikan waktu untuk libur dan waktu yang kerja dengan terbuka. Dan bila mana ada karyawan yang harus bekerja di hari libur, maka perusahaan wajib sekali untuk memberikan upah atau uang bonus. Dengan cara itu, karyawan tidak akan merasa diberatkan, akan tetapi karyawan akan senang. Karena ada beberapa karyawan yang senang jika dikasih kerjaan banyak, karena diberi upah. Akan tetapi itu sangat sedih sekali atau sangat tidak memberikan kemanusiaan bila perusahaan mempekerjakan karyawan di waktu libur tetapi tidak memberikan uang upah atau uang bonus. Maka itu sangat kejam atau itu bisa disebut kerja rodi. Baik teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan betapa pentingnya perusahaan untuk mengatur jam kerja di waktu libur agar kedua belah pihak bisa sama-sama nyaman, sama-sama sejahtera, dan sama-sama totalitas. Oke, thank you.